Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa semuanya. Ya, kita kembali lagi pada video materi mata kuliah sejarah politik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pengantar sejarah politik ya. Nah, langsung saja, tidak perlu berlama-lama, kita bahas tentang apa itu politik. Nah, politik secara sederhana diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan negara dan pemerintahan ya. Jadi kalau kita bicara politik, kita pasti bicara tentang negara maupun juga tentang pemerintahan di negara tersebut. Tapi tentu saja tidak sesederhana itu ya, karena pada dasarnya perhatian ilmu politik ialah pada gejala-gejala masyarakat seperti pengaruh dan kekuasaan, kepentingan partai politik, ya, kebijakan, konflik, perilaku pemimpin dan masyarakat serta lain-lain. Jadi memang sangat luas ya perhatian dari ilmu politik itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan kaitan antara sejarah dan politik. Seberapa dekat sih hubungan antara kedua bidang ilmu ini kayak gitu. Nah, yang jelas politik itu pada mulanya dianggap sebagai tulang punggung dari ilmu sejarah kayak gitu. Karena karya-karya sejarah generasi awal ya, atau karya-karya sejarah di sebelum abad ke-20 itu biasanya cerita tentang tema-tema politik kayak gitu. Ya mengenai raja, negara, bangsa, pemerintahan, pemberontakan, kelompok politik dan lain sebagainya. Artinya tema-tema yang ditulis oleh para sejarawan sebelum abad ke-20 itu berpusat pada tema-tema yang sifatnya politik itu, atau ya istilahnya itu sejarah besar lah kayak gitu ya. Sejarah orang-orang besar kayak gitu. Nah, kemudian bahkan ya seorang sejarawan dari Inggris yang bernama Sir John Robert Seeley mengatakan bahwa sejarah itu adalah politik di masa lalu dan politik adalah sejarah di hari ini kayak gitu. Jadi pernyataan Sir John Robert Seeley ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara sejarah dan politik di sebelum abad ke-20 kayak gitu. Karena ya dia dianggap ini yang membedakan hanya waktunya kayak gitu. Kalau sejarah itu ya terjadi masa lampau, tapi kalau politik terjadi hari ini gitu. Praktis hanya itu perbedaannya kayak gitu. Nah, tapi paradigma ini mulai berubah ya ketika masuk ke abad ke-20, ketika muncul mazhab Annales ya di Prancis kayak gitu yang kemudian melihat bahwa sejarah itu tidak hanya memiliki hubungan dengan politik ya kayak gitu, tetapi juga memiliki hubungan dengan ilmu sosial yang lain ya, entah itu sosiologi, antropologi, geografi dan lain sebagainya gitu. Sehingga sejak kemunculan mazhab Annales ini, maka kajian sejarah itu tidak hanya terbatas pada sejarah politik saja kayak gitu, tapi juga ya mulai muncul sejarah sosial terutama ya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, perubahan paradigma ini ya, perubahan paradigma yang dikenalkan oleh mazhab Annales inilah yang kemudian juga berkontribusi dalam munculnya pendekatan baru dalam kajian sejarah politik yaitu. Jadi setelah munculnya mazhab Annales ini, sejarah politik tidak lagi berbicara tentang raja, negara, bangsa dan lain-lain ya, tapi mulai semakin beragam kayak gitu tema-temanya meskipun masih dalam kerangka sejarah politik seperti itu. Nah, selanjutnya kita bicara tentang pendekatan dalam sejarah politik kayak gitu ya. Nah, pendekatan itu apa sih? Jadi pendekatan itu adalah sudut pandang yang digunakan atau dimensi yang menjadi fokus perhatian dari suatu penulisan sejarah kayak gitu. Jadi kan kalau kita mau menulis sejarah itu kan tentu saja kita tidak bisa menulis segala hal kayak gitu ya. Kita harus fokus terhadap satu objek kajian kayak gitu, atau mungkin beberapa objek kajian kayak gitu. Nah, itulah pendekatan itu. Pilihan kita untuk fokus mengkaji suatu hal itulah yang disebut sebagai pendekatan dalam penulisan sejarah. Nah, di dalam sejarah politik sendiri ada beberapa pendekatan kayak gitu. Yang pertama adalah sejarah intelektual, yang kedua adalah sejarah konstitusional, yang ketiga adalah sejarah institusional, yang keempat sejarah behavioral, yang kelima adalah sejarah komparatif, yang keenam sejarah sosial, yang ketujuh studi kasus, serta yang terakhir adalah biografis kayak gitu. Nah, ini saya mengambil dari buku Kunto Wijoyo ya, karya Kunto Wijoyo berjudul Metodologi Sejarah seperti itu. Nah, sekarang kita mulai ke yang pertama yaitu sejarah intelektual kayak gitu. Nah, apa sih sejarah intelektual kayak gitu? Jadi, sejarah intelektual itu adalah satu kajian sejarah ya, pendekatan dalam sejarah politik yang fokus pada kajian mengenai tokoh atau kelompok intelektual tertentu kayak gitu. Jadi, fokus kajiannya ya tentang pemikiran tokoh
tertentu kayak gitu ya, misalkan tokoh seperti Soekarno, Hatta dan sebagainya, atau kelompok intelektual tertentu. Misalkan kelompok intelektual tertentu itu ya seperti kaum Bumi Putra Terpelajar, kemudian kaum cendekiawan Muslim dan lain sebagainya. Nah, maksudnya di dalam sejarah intelektual tuh kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi di dalam sejarah intelektual ini juga dibahas mengenai zeitgeist ya, atau jiwa zaman dari pemikiran tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap pemikiran itu kan pasti berasal dari konteks zaman tertentu ya. Artinya pemikiran seseorang tentang suatu hal, katakanlah seperti nasionalisme gitu. Pemahaman nasionalisme seorang tokoh pergerakan nasional dengan seorang katakanlah ya politisi di Indonesia pasca reformasi tentu saja tidak sama persis ya. Artinya ada perbedaan dari pemahaman mereka terkait dengan nasionalisme kayak gitu. Nah, kenapa berbeda? Karena konteks atau situasi zamannya ya berbeda. Nah, situasi zaman yang mempengaruhi pemikiran orang itulah yang disebut sebagai jiwa zaman seperti itu. Nah, di sini ada contoh karya yang judulnya Pemikiran Politik Indonesia di tahun 1945 sampai 1965 ya, karya Herbert Feith serta Lance Castle seperti itu. Jadi karya ini bercerita tentang bagaimana tokoh-tokoh Founding Fathers Indonesia, bagaimana sih konsep mereka tentang Indonesia di tahun 45 sampai 65 kayak gitu kurang lebih. Nah, setelah sejarah intelektual kita lanjut ke sejarah konstitusional ya. Jadi sejarah konstitusional itu fokus pada kajian mengenai konstitusi atau aturan legal formal ya dari suatu pemerintahan kayak gitu ya. Bisa undang-undang dasarnya, undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebijakan lain kayak gitu. Nah, tapi tidak hanya deskripsikan aturannya, tapi yang dicari dalam pendekatan sejarah konstitusional ini adalah bagaimana sih filsafat hidup bangsa, dasar pemikiran dalam membangun bangsa, sistem pemerintahan apa yang sebenarnya diharapkan dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi fokus penelusuran dari pendekatan sejarah konstitusional ini kayak gitu. Jadi pintu masuknya lewat mengkaji peraturan-peraturan tadi untuk menemukan ya beberapa poin yang saya bilang tadi ya kayak gitu. Nah, di Indonesia salah satu karya yang paling terkenal ya adalah karyanya Herbert Feith yang judulnya The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Nah, kebetulan buku ini juga saya jadikan sebagai salah satu referensi untuk mata kuliah kita ya. Nah, ini memang bukunya sangat klasik karena dia bercerita tentang bagaimana sih kondisi Indonesia di tahun 50-an ya, terutama di era demokrasi parlementer seperti itu. Dan ya pada akhirnya kita tahu bahwa demokrasi ini dianggap mengalami kegagalan. Nah, karya Herbert Feith ini bercerita tentang bagaimana sih kondisi Indonesia di era demokrasi parlementer kayak gitu. Next yang selanjutnya adalah sejarah institusional ya. Memang agak mirip secara penyebutan dengan yang sebelumnya kayak gitu. Nah, kalau sejarah institusional ini dia kajiannya fokus kepada lembaga-lembaga politik ya. Baik itu lembaga politik yang ada di pemerintahan ya, mulai dari kementerian-kementerian, parlemen kayak gitu, maupun juga yang ada di luar pemerintahan ya kayak partai politik, LSM, ormas dan macam-macam gitu. Jadi fokusnya memang pada si lembaga politiknya gitu. Apa sih yang mereka lakukan kayak gitu. Kemudian juga sejarah dari lembaga politik di era tertentu dan sebagainya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, di sini salah satu contoh karyanya adalah karya Yahya A. Muhaimin ya, ini sangat terkenal ya, judulnya Perkembangan Militer dalam Politik Indonesia tahun 45 sampai 65 kayak gitu. Jadi di sini juga militer masuk dalam lembaga politik ya di tahun 45 sampai 65 ini, karena kalau kita perhatikan ya juga dilihat dari bukunya Yahya A. Muhaimin ini bahwa militer pada saat itu tuh sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu politis kayak gitu. Kita tahu seperti ada peristiwa 17 Oktober 52 dan lain sebagainya kayak gitulah ya, sehingga militer dalam hal ini juga bisa masuk dalam kajian sejarah institusional. Sekali lagi dia fokusnya kepada lembaga politik ya, baik di dalam maupun di luar pemerintahan kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya ya, itu adalah sejarah behavioral kayak gitu. Nah, di sejarah behavioral ini fokus mengenai perilaku politik dari negara, partai ataupun kelompok masyarakat gitu. Memang kalau kita bicara tentang beberapa pendekatan dalam sejarah politik ini, ada memang yang agak tumpang tindih kayak gitu ya. Ya, memang seperti itu sih. Jadi kalian nggak usah bingung. Ini
pembedaannya tuh tidak dengan sekat yang sangat kaku kok. Artinya bisa saja suatu kajian sejarah institusional masuk juga ke behavioral atau yang lain seperti itu ya. Tapi yang jelas bedanya kalau yang behavioral dia itu fokusnya kepada perilaku politik kayak gitu ya. Jadi bagaimana sih negara, partai politik atau kelompok masyarakat tuh merespon situasi politik di era tertentu seperti itu. Nah, contohnya adalah ini karya yang juga sangat klasik, karya dari Clifford Geertz, judulnya Agama Jawa atau The Religion of Java gitu. Ini penelitian Geertz di Mojokuto, Jawa Timur, ketika dia bercerita tentang klasifikasi sosial ya antara santri, abangan, dan priayi kayak gitu. Next itu sejarah komparatif ya atau perbandingan kayak gitu. Nah, dari namanya mungkin juga kalian sudah bisa paham ya bahwa sejarah komparatif adalah kajian sejarah yang berusaha membandingkan suatu objek penelitian dalam konteks spasial dan atau temporal yang berbeda gitu. Jadi kalau secara komparatif tuh biasanya objek kajiannya tuh sama ya, bisa misalkan salah satu partai politik atau salah satu lembaga negara kayak gitu. Tapi dia tidak hanya bercerita tentang satu objek gitu, tapi juga ada objek lain yang kurang lebih sama kayak gitu. Tapi beda tempat ya atau konteks spasialnya atau beda waktunya gitu. Contoh misalkan ya dia membandingkan salah satu partai kayak gitu ya. Misalkan mungkin Partai Nasional Indonesia (PNI) misalkan di Jawa Barat dan Jawa Timur seperti itu. Nah, itu bagaimana perbedaannya. Nah, kurang lebih sih kayak gitu gambaran tentang sejarah komparatif. Ya sih membandingkan sih apa yang sama dan apa yang berbeda dari objek penelitian ini dalam konteks spasial dan atau temporal yang berbeda kayak gitu. Nah, di sini ada salah satu karya contohnya ya, karya dari William Liddell atau Bill Liddell yang judulnya Ethnicity and Political Organization Tree is Sumatran Case seperti itu. Nah, kita lanjut ke sejarah sosial ya. Tapi di sini sejarah sosial yang dimaksud ya sebagai pendekatan dalam sejarah politik, bukan sejarah sosial secara umum ya. Maka di dalam konteks ini kayak gitu berarti sejarah sosialnya itu fokus pada kajian tentang aktivitas politik dari berbagai kelompok sosial gitu. Jadi tetap fokusnya ke aktivitas politik. Dia tidak bicara tentang katakanlah ya tradisinya suatu masyarakat atau kelompok sosial tertentu ya, tapi ya pada aktivitas politiknya gitu. Memang ini agak sedikit berbeda lah dengan sejarah sosial pada umumnya kayak gitu ya. Nah, ini yang harus kalian pahami perbedaannya. Nah, di sini salah satu karyanya adalah karya Richard Robinson, judulnya Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia. Kenapa ini bisa masuk sejarah sosial? Karena di karya ini dia cerita tentang bagaimana di era Orde Baru bangkitnya bisnis militer ataupun juga munculnya konglomerasi dari etnis Tionghoa kayak gitu. Nah, ini kan karena mereka kelompok sosial ya, terutama yang etnis Tionghoa tadi, maka dia masuk ke dalam kajian sejarah sosial seperti itu. Nah, selanjutnya adalah studi kasus. Ya, kalau studi kasus ini dia kajian tentang sejarah politik ya, tapi dia fokus kepada event atau peristiwa politik tertentu kayak gitu. Jadi misalkan contohnya ini ya, karya Anton Lukas, Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi dalam Revolusi. Jadi karya Anton Lukas ini bercerita tentang revolusi di Karisidenan Pekalongan ya, di di Pantura Jawa Tengah kayak itu ya. Nah, di sini di tiga daerah ini ya, Anton Lukas tuh menemukan bahwa ketika terjadi revolusi kemerdekaan di Indonesia kayak gitu, di sana tuh juga terjadi gejolak yang sifatnya itu lokal ya, bagaimana para pemimpin tradisional itu berusaha digantikan oleh kelompok sosialis kayak gitu. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, ini kan peristiwa yang memang sangat unik gitu ya. Unik dalam artian dia tidak terjadi berulang kali gitu. Dia memang hanya terjadi pada saat itu kayak gitu. Nah, itu yang maksudnya studi kasus gitu. Misalkan juga kalau mau mengkaji pemilu, misalkan ada yang nulis tentang pemilu 1971 yaitu pemilu pertama di era Orde Baru. Nah, itu juga bisa masuk dalam studi kasus seperti itu kira-kira. Nah, terakhir adalah biografis ya. Saya rasa kalian juga sudah paham lah ya biografis itu apa yang dimaksud di sini. Nah, tapi yang jelas kalau dalam pendekatan sejarah politik ya, biografi yang dimaksud itu lebih fokus pada pemikiran atau tindakan politik dari seorang tokoh. Artinya tidak berbicara soal kehidupan personalnya ya, namun lebih kepada ya pemikirannya terkait dengan politik atau tindakannya
dalam hal politik kayak gitu ya. Nah, contohnya ini adalah karya Dahlia Nur yang judulnya Muhammad Hatta, biografi politik, karena dia bercerita bagaimana karir ya seorang Muhammad Hatta dari zaman pergerakan hingga beliau pasca kemerdekaan jadi wakil presiden, perdana menteri dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu saja materi kita untuk hari ini. Semoga bisa memberikan gambaran sih tentang kajian sejarah politik itu seperti apa. Yang jelas sih sejarah politik ternyata kajiannya sangat luas ya gitu. Ternyata tidak hanya bicara soal negara melulu, tidak hanya bicara soal kebijakan saja, tapi juga bisa membahas tentang lembaga-lembaga politik, bisa membahas ormas kayak gitu, bisa membahas pemikiran tokoh dan lain sebagainya. Nah, harapannya ketika kalian memahami terkait dengan pendekatan-pendekatan sejarah politik yang saya sampaikan tadi, maka kalian bisa lebih punya pemahaman yang lebih dalam gitu terkait dengan sejarah politik seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.